Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan tentang iman dan kepercayaan yang benar, bahwa umat-umatnya harus percaya, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap Dia. Saudara, saat ini saya dan saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kita adalah orang-orang Kristen. Ataupun mungkin saat ini saudara sedang mendengarkan renungan ini, siapapun saudara, pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Di sini ditegaskan saudara di ayat 11 bahwa karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Apa maksudnya barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan akan campur tangan dalam hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya pertanyaannya saat ini, siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka firman-Nya menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Tuhan akan membela saudara. Apapun situasi keadaan kehidupan saudara,
pembelaan Tuhan akan dinyatakan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara, dan itu akan dia lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Itu sebabnya saat ini saudara, di pagi hari yang indah ini, mari kita koreksi iman percaya kita kepada Tuhan. Di ayat 9 dan 10 tadi ditegaskan, dan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inti dari iman di sini yang ditegaskan oleh Paulus saudara, bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayanya itu dibuktikan melalui perkataan. Ada sebuah pengakuan yang membuktikan imannya. Karena dikatakan barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, orang itu akan diselamatkan. Hari ini, sebelum saya akan melanjutkan renungan ini saudara, pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita membutuhkan Juru Selamat di dunia ini, karena perjalanan kita tanpa Juru Selamat adalah perjalanan menuju ke neraka. Karena setiap kita orang berdosa, dan orang-orang berdosa tidak akan layak masuk ke sorga, karena satu dosa saja tidak layak masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, siapa kita yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia ini semua sudah berdosa. Hanya satu yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berdosa, yaitu dia yang datang dari sorga. Dialah Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau menuju ke sorga, bukan menuju ke neraka, maka saudara harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara diselamatkan. Saudara menjadi warga kerajaan sorga. Detik ini pun kalau saudara percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara buktikan dalam tindakan saudara, ibadah saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, detik ini pun saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Pastikan hari ini saudara sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan kita memiliki iman yang benar, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan demikian ada jaminan firman Tuhan juga bagi kita saudara. Selain kita diselamatkan, selain kita beroleh hidup yang kekal, selagi kita masih berjalan di dunia ini, melakukan kegiatan kita, menjalani kehidupan kita hari demi hari di dunia ini, maka ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia akan membela kita, dan dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan ini bukan pendeta yang berbicara saudara, yang menjamin, bukan pendeta yang memberi jaminan ini, tetapi ayat 11 itu dikatakan karena kitab suci berkata, firman Allah yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Firman Allah menegaskan bahwa orang yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci berkata, kalau saya dan saudara hidup dalam iman kepada Tuhan yang dibuktikan melalui perkataan dan tindakan kita, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan siapapun saudara. Kenapa saudara? Kita lihat alasannya. Yang pertama ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan status. Tidak ada orang kaya, orang miskin. Tidak ada orang yang berjabatan, orang yang tidak berjabatan. Tidak ada perbedaan status di hadapan Tuhan. Kaya, miskin, sama semua di hadapan Tuhan. Manusia yang membeda-bedakan saudara. Dan yang akan membedakan kita adalah iman. Kalau saudara beriman, maka siapapun saudara, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan membela saudara dan tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Saudara orang yang tidak dianggap,
Saudara, orang yang dianggap rendah dan sebagainya, di hadapan Tuhan saudara bisa dianggap berharga jika saudara hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Pastikan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, dibuktikan melalui perkataan dan tindakan saudara, maka saudara adalah orang yang dibela oleh Tuhan, tidak akan diizinkan dipermalukan, dan Dia tidak pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan, karena dikatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di mana pada masa itu saudara, ada di satu sisi orang Yahudi menganggap diri mereka orang yang rohani, orang beriman, dan orang-orang non-Yahudi itu kafir. Orang-orang Yunani itu kafir. Sedangkan orang-orang Yunani menganggap diri mereka adalah orang yang cerdas, sumber dari filsafat. Dari sanalah filsuf-filsuf. Mereka menganggap orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang tidak logis. Jadi dua-dua menganggap yang lain rendah. Tapi akhirnya Tuhan yang berkata, sekarang tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Yang membedakan itu adalah iman. Artinya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan tidak membedakan siapapun. Sehina apapun saudara dianggap, serendah apapun saudara dianggap, sesusah apapun kehidupan saudara, dengar, Tuhan tidak membedakan. Kalau hari ini saudara hidup dalam iman, saudara buktikan iman saudara, maka firman Allah menegaskan bahwa saudara akan dibela. Dia tidak membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan antara pendeta dengan tidak pendeta. Kalau kita datang kepada Tuhan sama saja saudara, iman kita kepada Dia yang akan membedakan. Itu sebabnya pastikan saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Jalani hari-hari saudara. Hari ini saudara memulai kegiatan saudara, jalani segala kegiatan saudara dalam iman bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara, bahwa Tuhan itulah Tuhan atas kehidupan saudara. Dialah juru selamat dalam kehidupan saudara, dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Lalu kemudian selanjutnya ayat 12 itu saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan berikutnya dikatakan karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, kata yang dipakai Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, di sana menegaskan otoritas Tuhan, bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang berotoritas. Kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Karena Dia berotoritas untuk membela saya dan saudara. Dia berkuasa untuk membela kita. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Dia, Dia akan bela dan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Dia berkuasa, Dia berotoritas untuk membela setiap kita. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dia berotoritas, Dia berkuasa atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saudara sedang ada dalam keadaan sakit. Mungkin ekonomi saudara begitu hancur-hancurnya. Usaha saudara berantakan semua. Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas. Dia Allah yang sanggup buka jalan bagi saudara. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara. Dia sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Dia sanggup membangkitkan lagi ekonomi saudara yang hancur. Dan Dia sanggup mengangkat dan menanggalkan segala beban persoalan dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berotoritas. Itu sebabnya percayalah kepada Dia. Buktikan iman percaya saudara kepada Dia dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dalam saudara melaksanakan kegiatan saudara, buktikan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dengan demikian Dia akan menunjukkan pembelaannya bagi saudara. Dia Allah yang berkuasa membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan kemudian yang terakhir masih ayat 12 saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai juga adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jika kita beriman kepada Dia dan kita tunjukkan, kita buktikan iman kita dengan berseru-seru kepada Dia, dengan berdoa kepada Dia, maka di sini dikatakan bahwa Dia Allah yang kaya bagi kita. Dengar saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan kaya di sana, seperti kata keterangan.
Tetapi kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, maka di sana dengan jelas kita bisa melihat kata kerjanya itu adalah kata kerja yang menegaskan bahwa Allah secara aktif menyatakan kekayaannya dan secara linier, artinya secara terus-menerus. Itu sesuatu yang dahsyat, saudara, bahwa Allah akan membela orang-orang yang percaya kepadanya, tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan. Kenapa? Karena Dia akan menyatakan kekayaannya secara berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan dan membuktikan kekayaannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tak terukur kekayaan Tuhan dalam semua aspek, dalam semua bidang. Dan Dia akan menyatakan kekayaannya itu secara terus-menerus bagi kita. Alami kekayaan Tuhan yang berlimpah dalam begitu banyak aspek kehidupan kita yang kita butuhkan. Allah itu akan menyatakan kekayaannya. Sekali lagi, saudara, ayat 11 dikatakan, karena kitab suci yang berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita buktikan melalui perkataan dan tindakan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita buktikan juga iman kita kepada Dia dengan berseru dan berdoa kepada Dia. Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Siapapun kita, Dia tidak membedakan. Setiap saudara berharga di mata Tuhan, dan Dia akan membela saudara kalau saudara beriman kepada Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa untuk membela kita. Dan yang ketiga, karena Allah itu adalah Allah yang akan menyatakan kekayaannya bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara pagi hari ini. Jalani hari ini, saudara, dengan iman bahwa Tuhan akan membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Apapun kondisi dan keadaan saudara saat ini, Dia tidak izinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini adalah buktikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan melalui perkataan, tindakan saudara, dan melalui seruan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali berdoa terlebih dahulu bersama, saudara. Namun biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka.
mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan.
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.